إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, yang dengan nikmat-nikmatnya kita bisa menyempurnakan berbagai amalan kebaikan. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti petunjuk mereka dalam mengamalkan ajaran Islam sampai datangnya hari kiamat. Semoga kita semua termasuk dalam barisan orang-orang yang senantiasa berusaha untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meneladani para sahabat beliau dalam kita mengamalkan ajaran agama kita yang mulia ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan bahwa golongan yang selamat dari umatnya adalah mereka yang mengamalkan ajaran Islam seperti yang beliau amalkan, yang beliau contohkan, dan juga seperti yang dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Al-Qawaid wal Usul Al-Jami'ah yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, yang kita sedang membahas kaidah yang kelima. Kata beliau, as-syari'atu mabniyatun al-aslain, kaidah bahwa syariat kita ini dibangun di atas dua pondasi dasar. Al-ikhlasu lil ma'bud, pondasi pertama adalah ikhlas kepada yang kita ibadahi, yaitu kepada Allah. Sedangkan pondasi kedua, wal muttaba'atu lir rasul, mengikuti, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kita mengamalkan syariat ini. Yang pada pertemuan kemarin kita sampaikan bahwa ini adalah syarat mutlak setiap amalan soleh dalam agama kita, yaitu amalan itu harus dikerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau ada tata caranya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dalam kita mengamalkan amalan atau ibadah yang ada tata caranya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus kita mengikuti petunjuk atau tata cara yang beliau ajarkan. Tidak boleh kita modifikasi. Untuk pondasi yang pertama, pembahasan rincinya dibahas dalam kitab-kitab akidah, kajian tauhid. Sedangkan untuk pondasi yang kedua, pada asalnya adalah dibahas dalam kitab-kitab fikih. Kita sampai pada perkataan Syekh setelah Syekh membawakan penjelasan yang banyak bahwa semua ibadah yang kita kerjakan, baik itu berupa ucapan, perbuatan, ataupun berupa keyakinan, harus dibangun di atas dua pondasi ini.
Kata Syekh, wa kama anna hadzal asla yasmalu jami'al ibadat, sebagaimana bahwa kaidah ini mencakup semua ibadah yang ada dalam agama kita, fakadzalikal muamalat, demikian pula masuk dalam kaidah ini muamalat. Hukum asal nanti akan dibahas oleh Syekh pada kaidah selanjutnya, bahwa hukum asal dalam masalah muamalah selain ibadah adalah boleh. Tapi ada muamalah-muamalah yang diatur oleh syariat, ditentukan syarat-syaratnya. Dalam muamalah seperti itu kita harus mengikuti petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh, fa kullu muamalatin, maka setiap muamalah min bai'in wa ijaratin, baik itu berupa jual beli, sewa menyewa, syarikah atau kerjasama, atau ghairiha minal muamalat, atau selainnya dari jenis-jenis muamalah, taradu 'alaiha al-muta'amilan, yang orang yang melakukan muamalah itu, akad itu mereka saling ridha, lakinnaha mamnu'atun syar'an fahiya batilatun, akan tetapi ternyata muamalah itu dilarang dalam agama kita. Misalnya mengandung unsur riba, maka muamalah tersebut batil, muharramatun, haram, la ibrata bitaradihima, tidak ada gunanya orang yang melakukan muamalah tersebut mereka saling ridha. Nah, mungkin dalam pinjam meminjam, si peminjam karena dia merasa dibantu, dia rela mengembalikan lebih dari yang dia pinjam. Jadi mereka saling ridha. Tapi karena itu dilarang oleh syariat, tambahan seperti itu disebut dengan bunga atau riba, maka tidak ada gunanya keridhaan mereka berdua. Ada laki-laki dan perempuan misalnya yang bukan mahram, belum menikah dengan akad yang syar'i, mereka saling ridha melakukan perzinahan. Laki-lakinya suka, perempuannya juga suka. Tidak ada manfaatnya keridhaan mereka karena menerjang larangan syariat. Lianna ridha innama yustaratu ba'da ridallahi wa rasuli. Kata Syekh, karena keridhaan kita, keridhaan manusia itu disyaratkan setelah keridhaan Allah dan Rasulnya. Jadi semua muamalah hukum asalnya boleh, tapi kalau mengandung unsur larangan, maka kita harus memperhatikan aturan-aturan syariat dalam masalah itu. Misalnya seorang laki-laki yang melakukan jual beli setelah azan kedua hari Jumat dengan laki-laki lain yang sama-sama mereka itu wajib sholat Jumat, muslim, akil, baligh, mukim, sehat, mereka melakukan akad sama-sama ridha setelah dikumandangkan azan kedua pada hari Jumat, maka akadnya itu tidak sah kata para ulama, karena dilarang oleh syariat. Kata Allah Azza wa Jalla, wa dzarul bai'. Wa kadzalika at-tabarru'at, demikian pula tabarruk. Tabarruk itu kita memberi tanpa mendapatkan balasan, baik itu hadiah, sedekah, hibah. Kalau jual beli dia muawadat namanya, kita memberi sesuatu mendapatkan gantinya. Ngasih duit dapat motor misalnya, itu namanya jual beli. Nah, kalau tabarruk kita memberi tidak dapatkan apa-apa. Nah, seperti hibah, hadiah. Allati naha Allahu wa rasuluhu anha, yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ada sebagian hibah yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Contoh kalau saya di sini, kata sisi ba'dil aulad ala ba'din, seperti mengkhususkan sebagian anak. Kita punya anak 6 misalnya, cuma anak pertama yang dibelikan mobil, anak kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam enggak, karena anak pertama mungkin katanya anak pinter, anak soleh, ganteng atau cantik. Nah, ini dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Harus adil kita kepada anak. Kalau kita memberikan pemberian kepada anak kita, maka pada asalnya
harus sama. Nah, au tafdilihim fil ataya wal wasaya, atau lebih mengutamakan, memperbanyak pemberian kepada sebagian anak ataupun wasiat kepada sebagian anak daripada anak yang lainnya. Tidak boleh, harus sama. Kalau kita ngasih pemberian, beda dengan ngasih nafkah. Kalau nafkah itu sesuai kebutuhan anak. Anak yang kuliah tidak sama dengan anak yang masih TAUD atau masih SD. Nafkahnya beda. Tapi kalau ngasih hadiah atau hibah harus sama pada asalnya. Ya, karena kalau tidak sama itu akan menimbulkan kecemburuan, dan memang dilarang oleh Rasulullah SAW, termasuk kezaliman kata Rasul, jauh. Wa kadzalika fil mawaris, termasuk wasiat yang batil, misalnya memberikan wasiat kepada orang yang sudah dapat warisan dari kita. Kita punya anak misalnya dan punya ibu, kemudian dalam syariat kan misalnya ketika kita meninggal, mereka itu sudah ada jatahnya yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, berapa bagian warisan mereka. Mungkin karena kita melihat anak kita ini hidupnya susah, biar dapatnya banyak, kita tambahin dengan wasiat. Ini tidak boleh. Ini akad muamalah karena menyelisihi aturan yang ditetapkan oleh syariat, maka wasiat seperti itu tidak sah. Fala wasiyata liwarisin. Tidak ada wasiat, tidak boleh memberikan wasiat kepada orang yang dia mendapatkan warisan dari kita. Wa kadzalika syurutul waqifin. Demikian pula syarat-syarat yang ditetapkan oleh orang yang mewakafkan barangnya. Harus memperhatikan ketentuan syariat. La budda an takuna muwafaqatan lisyar'i ghaira mukhalafatin lahu. Harus syarat-syarat yang ditetapkan oleh yang mewakafkan sesuatu itu harus sesuai dengan syariat. Ada orang yang mewakafkan mobilnya misalnya, kemudian dia mensyaratkan tidak boleh dipakai untuk kajian misalnya, atau syarat-syarat yang batil. Dia wakafkan barangnya untuk kegiatan-kegiatan yang bid'ah, wakafkan bisnya misalnya untuk acara ziarah yang mengandung kesyirikan, khusus dipakai untuk itu. Ini syarat-syarat yang menyelisihi syariat. Kata Syekh, fa in khalafathu ulghiyat. Kalau ada syarat-syarat yang menyelisih syariat, maka syarat-syarat seperti itu dianggap tidak ada, tidak boleh diwujudkan. Wa mizanus syuruti mutlaqan qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Timbangan syarat-syarat dalam Islam secara mutlak adalah perkataan Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Kata beliau, al muslimuna inda syurutihim, ala syurutihim, kaum muslim ini tergantung syarat-syarat mereka. Illa syartan harrama halalan au ahalla haraman, kecuali syarat yang mengharamkan perkara yang halal atau menghalalkan perkara yang haram. Ini hadisnya diriwayatkan dari kisahnya Bariro ketika ada atau mantan tuannya membolehkan Bariro itu merdeka dan dibayar oleh orang lain harganya dengan mukatabah, tapi mereka mensyaratkan walanya tetap untuk mereka, padahal bukan mereka sebenarnya yang merdekakan. Yang merdekakan adalah yang membayar dia. Saat itu yang Bariro minta bantuan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha untuk dibayarkan, dilunaskan cicilannya supaya dia merdeka. Nah, karena mantan tuannya dulu mensyaratkan bahwa walanya untuk mereka, ini kata Rasulullah SAW syarat yang batil. Walaupun syarat kata beliau, karena menyelisih syariat, harusnya yang memiliki wala bagi yang memerdekakan budak kita adalah orang yang membayar harganya, karena sejatinya dia yang merdekakan sebenarnya. Nah,
Jadi semua syarat-syarat yang menyelisih syariat itu tidak wajib, bahkan tidak boleh untuk dipenuhi. Hatta dalam masalah-masalah muamalah. Dan ini banyak dilanggar dalam muamalah. Di instansi-instansi, sebagai instansi, kalau orang menikah misalnya diperiksa keperawanannya bagi perempuan itu. Ini menyelisih syariat. Tidak benar syarat-syarat seperti itu. Nah, walaupun perempuan juga yang memeriksanya. Dan banyak hal-hal yang seperti itu yang sebenarnya menyelisihi syariat. Wa kadzalika nikah syurutuhu wa arkanuhu alladhi yahillu minan nisa walladhi la yahil. Demikian pula dalam pembahasan pernikahan yang berkaitan dengan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, harus diperhatikan ketentuan-ketentuan syariat dalam masalah ini. Kalau ada yang tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut termasuk pernikahan yang batil. Misalnya harus ada walinya, ada saksinya, ada maharnya. Nah, walaupun enggak melalui kantor urusan agama misalnya, itu syarat secara administrasi aja sebenarnya. Tentunya kita katakan itu sangat dianjurkan biar urusan kita itu mudah. Tapi kalau kita bicara secara hukum syar'i, ya syarat-syarat nikah itu kan itu aja. Yang penting ada wali, ada mahar, ada mempelai laki-laki, perempuan, ada saksi, akad, sempurna sudah. Dan kasus-kasus yang ada itu menunjukkan memang butuh kita menikah itu secara resmi, artinya diketahui oleh pemerintah secara administrasi jelas, biar ketika ada masalah mudah juga diselesaikan. Ini kita singgung karena ada salah satu akhwat kita, kasihan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi terbaik pada dia. Nikah enggak lama atau sekarang sudah ditinggal suaminya, dan suaminya enggak jelas beritanya. Masalahnya pernikahannya enggak dicatat di KUA, itu masalahnya. Di pengadilan. Ya bisa dia mengajukan khulu. Nah, minta dicerai di pengadilan karena tidak ada surat-suratnya. Memang ada walinya, nikah dengan orang tuanya. Nah, tapi itu pelajaran sebenarnya. Terlalu percaya sama orang. Sudah belum dia lihat tentang KTP-nya, kakaknya laki-laki itu siapa sebenarnya orangnya, mau aja dinikahkan. Ketika kasusnya sudah ditinggal seperti itu dan ditanyakan kepada kami gimana status dia, jelas statusnya masih istri. Saya bilang, berapa lama pun ditinggalkan oleh laki-laki itu, pada asalnya dia statusnya masih sebagai istri dari laki-laki tersebut. Ini harus diperhatikan, terutama ketentuan-ketentuan syariat dalam masalah ini. Walladzi yahillu minan nisa walladzi la yahil, juga harus diperhatikan siapa orang-orang yang boleh dinikahi dan tidak boleh dinikahi. Ini kan berkaitan dengan sah dan tidaknya akad nikah itu. Demikian pula talak, raj'iyah, rujuk, semua kami sudah bahas di kajian fikih pembahasan ini. Wa jami'ul ahkamil muta'alliqati biha, dan semua hukum-hukum yang berkaitan dengan dengan pernikahan, la budda an taqa ala wajhil masyru', harus sesuai dengan aturan syariat. Fa illam taqa, kalau tidak sesuai dengan ketentuan syariat, fa hiya mardudatun, maka akadnya itu tertolak, artinya tidak sah, fasid. Nah, wa kadzalikal aimanu wan nuzur, demikian pula pembahasan sumpah dan nazar. La yahliful abdu illa billah, misalnya seseorang itu tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah atau dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Demikian pula seseorang tidak boleh bernazar kecuali dalam kebaikan. Nah, kata Rasulullah SAW, man nazara an yuti' Allah falyuti'hu wa man nazara an ya'si Allah fala ya'sihi. Siapa yang bernazar untuk mentaati Allah,
maka hendaknya dia mentaatinya, itu menaikkan nazarnya. Dan siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka jangan dia bermaksiat kepada Allah, jangan dia menaikkan nazarnya. Wa kadzalikal hinsu fil aiman, demikian pula dalam orang melanggar sumpah. Kata Rasulullah SAW, man halafa ala yaminin, siapa yang bersumpah untuk meninggalkan sesuatu misalnya, fara'a ghairaha khairan minha, ternyata setelah dia ucapkan sumpahnya, dia melihat bahwa dan lebih besar maslahatnya adalah tidak meninggalkan hal itu, padahal sudah bersumpah tadi untuk dia tinggalkan, maka falyatil ladzi huwa khairun, hendaknya dia melakukan yang lebih baik dan berkafarah untuk sumpahnya. Ini ada pembahasannya, masalah boleh enggak sebelum melanggar sumpah sudah dibayar kafarahnya, itu ada pembahasan-pembahasannya sudah kita bahas di kajian fikih. Wa kadzalikal fatwa wal qada wal bayyinat wa tawabiha jami'uha marbutatun bisyar. Demikian pula dalam berfatwa, dalam menghukumi orang, dalam pembuktian kasus-kasus di pengadilan, semuanya harus ditetapkan atau dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat, mengikuti petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam berfatwa misalnya harus di atas ilmu, harus mengetahui permasalahan dulu dengan jelas, punya gambaran yang jelas, baru memberikan jawaban. Dalam menetapkan hukum juga seperti itu, memutuskan perkara harus jelas, memahami kedudukan permasalahannya, kemudian melihat bukti-bukti yang ada, lalu memutuskan siapa yang sebenarnya berada di pihak yang benar. Kata Allah Azza wa Jalla, fala wa rabbika la yu'minun, demi Allah mereka, demi Rabbmu mereka tidak beriman, kata Allah, hatta yuhakkimuka fi ma sajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim dalam yang mereka perselisihkan. Kalau beliau masih hidup, para sahabat langsung datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka bermasalah. Ketika Rasulullah SAW sudah meninggal dunia, maka maksud kita berhukum kepada Rasulullah SAW adalah kita berhukum kepada sunnah-sunnah beliau, mengamalkan petunjuk beliau yang beliau wariskan kepada kita. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, kemudian mereka tidak mendapati perasaan berat untuk menerima apa yang engkau putuskan, wa yusallimu taslima, dan benar-benar menerimanya, menerima putusan itu dengan sebenar-benarnya. Nah, wa qala fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau kalian berselisih dalam satu masalah, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kembalikan kepada Al-Quran, kepada hadis. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, kalau kalian beriman dengan Allah dan hari akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, itu lebih baik dan lebih bagus akibatnya. Ini semua dalil-dalil umum. Misalnya dalam lafaz fi ma sajara bainahum, itu umum, dalam apa-apa ma di situ umum. Nanti akan ada kaidah yang kita akan lewati tentang pembahasan ini, bahwa termasuk isim mausul adalah lafaz-lafaz umum. Dari dalam apapun yang mereka perselisihkan, yang kita perselisihkan, maka bukti keimanan kita adalah kita berhukum kepada aturan Rasulullah SAW, siapa yang benar dalam masalah itu. Demikian pula dalam ayat yang 9 dalam surat An-Nisa ini, kata Allah Azza wa Jalla, fa in tanaza'tum fi syai'in, ini nakirah fi siyaqi syar tufidul umum. Kalau kalian berselisih dalam permasalahan apapun, khususnya permasalahan agama, maka sikap yang benar adalah kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Siapa yang cocok, yang lebih dekat kepada dalil, maka dialah yang layak untuk diikuti. Pendapat dia misalnya yang layak untuk diikuti. Ini bukti keimanan kita. Balil fikhu min awalihi wa ila akhirihi la yakhruju an hadzal asl muhit. Bahkan semua pembahasan fikih
dari awal sampai akhir tidak keluar dari kaidah yang sedang kita bahas ini, yaitu harus dibangun di atas keikhlasan kepada Allah dan mutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innal ahkama kullaha ma'khuzatun minal usulil arba'ah. Semua hukum diambil dari 4 sumber hukum dalam agama kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ini sumber-sumber hukum yang disepakati oleh para ulama. Kemudian ijma', sepakatan para ulama, yang ijma' ini sebenarnya dia harus ada sandarannya dari Al-Quran dan hadis. Demikian pula qiyas. Kata para ulama ini adalah usul muttafaq bainal ulama. Tidak ada yang mengingkari ijma' kecuali orang-orang Mu'tazilah yang mereka itu datang belakangan. Demikian pula tidak mengingkari qiyas kecuali orang-orang Zahiri yang mereka itu datang juga belakangan. Yang kata para usuliyun, mereka ini menyelisih kesepakatan para sahabat, kesepakatan tabi'in, tabi'ut tabi'in, yang mereka itu sepakat bahwa ijma' dan qiyas adalah hujjah dalam kita beragama. Tapi dua sumber hukum yang kedua ini, yang ketiga dan keempat ini adalah tetap harus ada landasannya dari ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis, baik itu yang bersifat umum terutama. Sampai situ selesai pembahasan kaidah yang kelima. Setiap keyakinan, kesimpulannya, yang menyelisih keyakinan diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka keyakinan tersebut adalah keyakinan yang batil, walaupun bisa dibuktikan dengan tipu daya syaitan. Misalnya adanya keyakinan Nur Muhammad, misalnya itu keyakinan yang sesat yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setiap perbuatan atau ibadah yang menyelisih ajaran Rasulullah SAW, maka perbuatan tersebut termasuk, atau ibadah tersebut termasuk ibadah yang batil, walaupun orang yang melakukannya sudah capek. Kemudian pembahasan ini adalah bantahan kepada para pengusung ajaran adanya bidah hasanah. Yang benar semua bidah itu sesat. Itu perkataan Rasulullah SAW yang menghukumi seperti itu. Kemudian konsekuensi dari kaidah yang kita bahas tadi, bidah itu kan amalan yang tidak mencocoki petunjuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin pelakunya ikhlas, dia melakukan ibadah yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW tersebut, tapi kan itu tidak cukup. Kemudian itu semua bidah adalah sesat. Niat dalam ibadah secara umum ada dua, ada yang disebut niat amal, yaitu amalan yang kita kerjakan itu, kita ke masjid misalnya untuk sholat, itu namanya niat amal. Kemudian niat ma'mul. Niat ma'mul itu untuk apa kita sholat? Apa ikhlas karena Allah atau bukan? Nah ini, ingin dipuji oleh manusia, ingin dilihat oleh orang, atau ingin mendapatkan balasan dari Allah Azza wa Jalla. Itu namanya niat ma'mul. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'adi kemarin, yang kedua ini yang banyak diperhatikan oleh dalil-dalil, diingatkan oleh dalil-dalil ayat ataupun hadis. Karena kalau niat yang pertama walaupun diperintahkan juga, hanya itu secara otomatis, kata beliau, setiap orang yang melakukan satu pekerjaan, satu amalan, kalau dia waras pasti didahului oleh niat, dia mau ngapain gitu, mau sholat, mau wudu. Beda dengan apakah dia melakukan ibadah itu untuk Allah atau bukan. Ini memang butuh konsentrasi, butuh perhatian kita. Nah, setiap akad atau muamalah yang menyelisih aturan syariat, maka muamalah atau akad tersebut adalah muamalah yang batil, sehingga konsekuensi dari muamalah tersebut juga tidak berlaku. Setiap syarat atau aturan yang menyelisih syariat, maka syarat atau aturan tersebut hukumnya batil juga, tidak perlu, tidak boleh diamalkan dan dikerjakan. Sampai sini selesai pembahasan kaidah kelima. Kita lanjutkan kaidah keenam lagi, termasuk kaidah penting juga, kaidah umum, bukan kaidah fiqhiyah. Kaidah keenam, hukum asal dari sebuah ibadah adalah dilarang. Tidak boleh kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla
Tidak boleh melakukan sebuah ibadah sampai ada dalil yang mensyariatkannya. Ya, tidak boleh kita melakukan ibadah apapun sampai kita tahu bahwa itu diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena ibadah itu adalah sesuatu yang Allah cintai. Pada asalnya kita tidak tahu apa yang Allah cintai sampai ada keterangan dari Allah Subhanahu wa taala atau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan hukum asal dalam adat atau kebiasaan manusia adalah boleh, halal, tidak haram. Maka tidak boleh mengharamkan satu adat atau kebiasaan atau urusan dunia sampai ada dalil yang mengharamkannya. Ini kaidah besar. Tapi ada hatta orang-orang yang dianggap dai, apalagi dai pelawak, ada yang digelar dai pelawak. Bahasa Arab aja kayaknya nggak bisa, nggak tahu kaidah ini. Nah, jadi dia samakan ibadah sama aja dengan adat. Kalau haram mengadakan maulid, katanya ya jangan kamu naik pesawat, katanya. Jangan pakai pengeras suara. Itu namanya ustadz pelawak. Dan yang gagal paham, kata orang, tidak layak sih untuk berbicara agama orang seperti itu sebenarnya. Ini kaidah besar juga disepakati oleh para ulama. Kita baca perkataan Syekh sedapatnya sampai masa waktu Isya. Kata Syekh, al-qaidatu sadisa al-aslu fil ibadat al-hazr. Hukum asal dalam ibadah-ibadah yang ada dalam Islam al-hazr. Hazr itu larangan, dilarang. Tidak boleh kita kerjakan, tidak boleh kita buat ibadah. Fala yushra'u minha illa ma syara'ahu Allah wa rasuluh. Tidak boleh kita mensyariatkan, mengatakan ini dianjurkan kita berzikir 1000 kali. Dianjurkan untuk minum kopi dan macam-macam. Kecuali yang ada dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kita mengatakan wajib kita salat 5 waktu karena ada dalilnya dari Al-Quran dan dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita juga mengatakan tidak disyariatkan salat tahiyatul rumah misalnya. Setiap masuk rumah salat 2 rakaat dulu sebelum duduk dalam rumah. Disamakan dengan masjid misalnya. Karena enggak ada dalilnya. Disyariatkan melakukan perayaan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Itu ada dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun perayaan Maulid, perayaan hari ibu misalnya, hari guru, hari santri, hari-hari yang lainnya, hari pernikahan, ini sama sekali tidak ada asalnya dalam agama kita. Kalau mereka katakan itu termasuk urusan dunia, maka kita harus lihat lagi, ini dari mana asalnya seperti ini. Ternyata dari orang kafir yang suka mengadakan perayaan-perayaan seperti itu, dan kita dilarang untuk menyerupai mereka. Nah, man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum, kata Rasulullah SAW. Siapa menyerupai satu kaum, maka dia akan termasuk dalam golongan mereka. Wal aslu fil adat, jadi 2 kaidah digabung oleh Syekh. Dan hukum asal dalam adat atau dalam urusan-urusan dunia al-ibahah, hukumnya boleh. Fala yahrumu minha illa ma harramahu Allah wa rasuluh. Tidak haram, tidak ada yang diharamkan dari kebiasaan atau urusan dunia itu kecuali memang yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Misalnya dalam berpakaian, di Indonesia pakaiannya misalnya pakai songko nasional, ya, pakai batik, hukumnya boleh. Tidak harus pakai jubah atau bagi laki-laki. Adapun pakai koteka, nah ini mungkin kebiasaan sebagian daerah, atau wanita-wanita pakai baju apa itu ya, dadanya bagian atas terbuka misalnya gitu kan. Nah ini pakai konde di rambutnya, ini dilarang oleh syariat. Jadi keluar dia dari hukum asalnya.
Itu memang kebiasaan manusia. Tapi karena ada larangan dari syariat, maka hukumnya haram. Kalau yang nggak ada larangannya, kembali ke hukum asal, hukumnya halal gitu. Hadi al-qaidatu tadammanat aslain azimaini. Kaidah ini kata Syekh mengandung dua dasar kaidah pokok yang agung. Dalla alaihim al-kitabu was sunnah, yang ditunjukkan oleh kitab dan sunnah, juga disebutkan oleh Imam Ahmad dan selainnya dari para ulama. Fi mawadi' dalam banyak tempat dalam ayat-ayat Al-Quran menunjukkan tentang masalah ini. Demikian pula dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Di antara ayat Al-Quran yang menunjukkan tentang kaidah pertama, yaitu tidak boleh kita membuat ibadah sendiri. Semua ibadah itu asalnya dilarang kita membuat ibadah sampai ada dalil yang memerintahkannya. Ayat 21 dalam surat Asy-Syura, kata Allah Azza wa Jalla, am lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzan bihillah. Apakah mereka punya sekutu-sekutu, punya tuhan-tuhan selain Allah yang mensyariatkan kepada mereka dari agama ini apa yang tidak Allah izinkan? Ini lafaz ayatnya adalah istifhamun ingkari, pertanyaan untuk mengingkari bahwa yang berhak untuk membuat syariat itu hanya Allah Azza wa Jalla. Ketika ada orang musyrik membuat tata cara ibadah sendiri, Allah bertanya apakah mereka punya Tuhan-Tuhan, sesembahan-sesembahan yang mensyariatkan bagi mereka dari agama ini apa yang tidak Allah izinkan. Misalnya orang-orang musyrik dulu, mereka beribadah di Ka'bah mukaan wa tasdiyah, kata Allah Azza wa Jalla, yaitu tepuk tangan dan bersiul-siul, nyanyi, juga joget. Juga mereka buat aturan bahwa orang yang tawaf di Ka'bah itu harus memakai pakaian yang dia yakin 100% bahwa pakaiannya itu dibeli dari harta yang halal, diperoleh dengan cara yang halal. Kalau nggak punya pakaian seperti itu, orang Quraisy menyiapkan pakaian yang disewa. Kalau tawaf tidak punya pakaian yang kamu yakin pakaian itu halal kamu dapatkan, boleh tawaf berpakaian tapi sewa dari kami, kami siapkan, dibisniskan gitu. Kalau nggak bisa nyewa, tawaf dalam keadaan telanjang, nggak pakai apa-apa. Laki-laki tawafnya siang hari, tidak pakai apa-apa. Perempuan tawafnya malam hari. Itu ibadah-ibadah yang mereka buat-buat sendiri yang diingkari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ayat ini misalnya. Nah, jadi ayat ini kata Syekh menunjukkan asal dari ibadah itu dilarang untuk kita buat ibadah sampai ada dalil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal al-amri bi ibadatihi wahdahu la syarikalah fi mawadi'a katsira. Dalam Al-Qur'an juga Allah merintahkan bahwa untuk kita hanya beribadah hanya kepadanya. Sehingga ibadah-ibadah apapun yang ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala itu termasuk sesuatu yang haram. Karena tidak mungkin Allah mensyariatkan seperti itu. Fal ulama'u mujmi'un ala anna al-ibadata ma umira bihi amra ijabin aw istihbabin. Para ulama sepakat bahwa yang namanya ibadah dalam agama kita adalah apa yang diperintahkan oleh syariat. Baik itu perintah yang hukumnya wajib atau perintah yang hukumnya cuma sunnah untuk dikerjakan. Itu adalah ibadah. Jadi harus dari Allah Azza wa Jalla. Tak boleh kita modifikasi. Kemudian ayat Al-Quran yang menunjukkan tentang hukum asal adat atau urusan dunia itu adalah halal. Ayat 32 dalam surat Al-A'raf. Kata Allah Azza wa Jalla, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat-thayyibati minar rizq." Katakan kepada mereka, siapa yang mengharamkan perhiasan yang Allah ciptakan, yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya, dan rezeki-rezeki yang baik bagi mereka. Ini Allah mengingkari orang-orang musyrik. Dan siapapun yang mengharamkan sebagian rezeki yang Allah berikan. Seperti dalam surat Al-An'am, Allah menurunkan surat itu untuk membantah tata cara beragamanya orang musyrik. Mereka mengharamkan sebagian hewan untuk mereka makan,
bagi diri mereka atau kepada keluarga mereka haramkan tanpa ada dalil. Ya. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayati dunya. Katakan bahwa perhiasan yang Allah ciptakan, keluarkan untuk manusia, dan rezeki-rezeki yang baik itu Allah ciptakan untuk orang-orang yang beriman di dunia. Khalisatan yaumal qiyamah. Pada hari kiamat juga hanya mereka akan menikmati kenikmatan tersebut. Di dunia berarti orang kafir juga akan mendapatkannya. Tapi sebenarnya kata Syekhul Islam, ayat ini menunjukkan bahwa asalnya orang kafir itu enggak berhak untuk menikmati nikmat-nikmat Allah SWT di dunia ini. Sehingga ketika mereka kalah dalam berperang dengan kaum muslimin, harta mereka itu otomatis menjadi miliknya kaum muslimin. Baik itu jadi harta ghanimah atau harta fai. Nah, kata fai itu artinya kembali. Fa'a. Maksudnya harta itu asalnya haknya orang beriman sebenarnya. Kemudian dikuasai, dipakai oleh orang kafir. Kemudian orang kafir kalah perang dengan kaum muslimin, hartanya kembali kepada kaum muslimin. Nah, kadzalika nufassilul ayat liqaumi ya'lamun. Kata Syekh, fa ankara ta'ala 'ala man harrama ma khalaqallahu li ibadihi minal ma'akil wal masarib wal malabis wa nahwiha. Dalam ayat ini Allah mengingkari siapapun yang mengharamkan apa yang Allah ciptakan untuk hamba-hambanya berupa makanan, minuman, pakaian dan semisalnya. Menunjukkan hukum asal dalam makanan, minuman, pakaian atau urusan-urusan dunia, itu hukum asalnya adalah mubah, boleh, halal, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Ini kaidah besar ini, dan insya Allah teman-teman yang sudah ngaji pada paham kaidah ini. Nah, sering sampaikan, fakullu wajibin aujabahu Allah wa rasuluhu aw mustahabun fahuwa ibadatun yubadullahu bihi wahdah. Setiap kewajiban yang Allah wajibkan atau diwajibkan oleh Rasulnya, ataupun perkara sunnah yang diwajibkan, yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, yang disunahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka itulah ibadah yang yu'badullahu bihi wahdahu. Kita beribadah kepada Allah dengan ibadah tersebut, kita mengesahkan Allah dalam peribadatan tersebut. Kata Syekh, faman aujaba aw istahabba syai'an lam yadulla alaihi alkitab wa sunnah. Siapa yang mewajibkan atau mengatakan disunahkan sesuatu tanpa didasari dalil dari Al-Quran dan Sunnah, faqad ibtada dinan lam ya'zan bihillah. Sungguh dia telah membuat agama yang tidak diizinkan oleh Allah SWT. Wa huwa mardudun ala sahibihi. Maka syariat amalan itu tertolak kepada pelakunya, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan itu tertolak. Wa taqaddama anna min syuruti kulli ibadatin al-ikhlasa lillahi wal mutaba'ata lirrasul. Dan telah berlalu kata Syekh pembahasan kita bahwa di antara syarat ibadah yang secara mutlak adalah ibadah itu harus dilakukan ikhlas karena Allah dan harus mencocoki petunjuknya Rasulullah SAW. Mungkin ini yang kita bacakan pada malam hari ini karena sudah masuk waktu Isya. Ini beberapa kesimpulannya. Di antara kaidah agung dalam agama Islam adalah hukum asal dari setiap ibadah adalah dilarang untuk dikerjakan sampai ada dalil yang mensyariatkannya. Kemudian termasuk kaidah besar dalam agama Islam adalah hukum asal dari kebiasaan manusia atau urusan dunia adalah boleh untuk dikerjakan atau dimanfaatkan sampai ada dalil yang melarangnya. Para ulama sepakat bahwa ibadah adalah apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Pengingkaran Allah Azza wa Jalla terhadap mereka yang buat-buat tata cara ibadah sendiri, dan terhadap mereka yang mengharamkan nikmat-nikmat dunia yang Allah siapkan tanpa berdasarkan dalil adalah dalil tentang kaidah agung di atas. Kemudian siapapun yang membuat satu ibadah atau tata cara ibadah tertentu, maka dia wajib mendatangkan dalil atas hal itu. Kalau tidak, maka dia termasuk ahli bid'ah, orang yang buat-buat ajaran khusus dalam agama ini. Yang terakhir kita sebutkan dari pembahasan kaidah ini, masih ada pembahasan yang belum selesai insyaallah. Kita mengambil faedah pentingnya ilmu sebelum beramal atau berkata. Jadi kita tahu dalilnya dulu. Apa ini yang memerintahkan tentang masalah ini? Ada enggak? Kalau enggak ada, tinggalkan. Kalau ada, kerjakan. Kata Rasulullah SAW, istaqimu walan tuhsuk.
istiqomalah kalian, tapi kalian tidak akan sanggup untuk bisa mengamalkan semua yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan benar. Dari situ kita tidak butuh pada amalan baru yang tidak ada dasarnya. Nah, nanti kita lanjutkan pembahasannya pada pertemuan malam Sabtu, karena besok malam libur lagi, ada pelajaran bahasa Arab. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.